Shalom ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Saya berharap setiap kita tetap dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Mari sebelumnya kita akan sama-sama berdoa di dalam Tuhan sebelum kita melanjutkan persekutuan Komisi Wanita secara online. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk segala berkat, anugerah, rahmat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Engkau begitu baik kepada kami hingga hari ini. Kami bisa kembali bersekutu secara online. Tuhan tolong kami, Tuhan memimpin kami. Indah rencana Tuhan di dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, ada satu sobat kita di dalam hidup kita yang mengasihi kita. Siapakah itu? Yaitu Tuhan Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia sayang kepada kita. Ada satu sobatku yang setia. Saudara, mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan, dengan mengakui Dia sahabat dan sobat kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani hidupku. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa lebih dulu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami. Bagaimana firman Tuhan itu menjadi rema di dalam hidup kami, mengubah, memperbaharui hati dan iman rohani kami di hadapan Engkau. Bantu kami mendengar firman dengan sungguh-sungguh. Bantu kami menjalankan firman Tuhan dengan setia dan taat kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari setiap ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita akan membuka firman Tuhan di dalam Matius 22 ayat 39. Matius 22 ayat 39. Saudara, tema pada hari ini yaitu tentang mengasihi sesama. Saya akan bacakan bagi setiap kita sekalian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, tentu kita sudah tidak asing lagi dengan cara kita mengasihi sesama.
Namun saudara, yang menjadi refleksi atau pemikiran atau evaluasi di dalam kehidupan kita, kasih yang seperti apa yang kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita? Apakah kasih yang tulus? Apakah kasih yang murni? Ataukah kasih yang mengharapkan imbalan, mengharapkan balas jasa, atau mengharapkan ucapan terima kasih? Nah, saudara, tidak jarang ada seseorang yang memberikan sesuatu dan dia mengharapkan ada ucapan terima kasih dari orang yang mendapatkan sesuatu itu. Saudara, apakah itu baik? Baik, saudara. Karena itu adalah etika, tata krama yang umum yang kita tahu. Tetapi andaikan orang tersebut tidak mengucapkan terima kasih, bagaimana? Nah, saudara, apakah kita menggerutu? Atau kita menggosipkan kepada orang lain? Atau kita marah, kita dongkol, akhirnya kita mengatakan, sudah, lain kali jangan beri sesuatu kepada orang itu. Orang itu tidak tahu tata krama, orang itu tidak bisa mengucapkan terima kasih. Padahal Tuhan beri dia bibir, beri dia telinga, beri dia mata dan tangan untuk bisa menerima hadiah tersebut atau pertolongan itu. Nah, begitu saudara. Saudara, seringkali kita menuntut imbalan, seringkali kita menuntut balas jasa, seringkali kita menuntut sesuatu hal yang lebih dari apa yang kita sudah berikan. Kalau kita tidak memperoleh itu, maka kita marah, maka kita berhenti mengasihi, maka kita berhenti untuk menolong. Nah, saudara, itu adalah kasih yang pamrih, minta balas jasa, minta dikasihani kembali, minta dibelas kasih kembali, minta dikasihi kembali. Saudara, benar setiap orang membutuhkan kasih, termasuk kita sendiri yang kita sering kali memberikan kasih, memperhatikan dengan penuh kasih. Tapi kita sering kali ingin balas, ingin memperoleh balas jasa itu. Saudara, hari ini kita mau belajar sama-sama dengan sungguh-sungguh bagaimana dengan setiap kita sebagai wanita di hadapan Tuhan dalam mengungkapkan kasih kepada sesama yang sesuai dengan firman Tuhan, yang seharusnya kita lakukan di hadapan Tuhan. Saudara, dalam firman Tuhan ini ada dua hukum utama Allah tentang kasih. Yang pertama jelas kasih kepada Allah. Saudara, kasih kepada Allah ini adalah perintah utama dan yang pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita rasakan. Kenapa disebut perintah utama dan perintah pertama? Karena Allah sudah lebih dulu berinisiatif menyampaikan kasih kepada umatnya. Dia sudah lebih dulu menyatakan kasih kepada umatnya dari dalam perjanjian lama hingga hari ini, hingga nanti. Nah, saudara, sama seperti kita hari ini, kita yang adalah umat Allah, kita sudah merasakan kasih lebih dulu. Saudara, kasih terbesar adalah kasih waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus setiap kita dari hukuman maut akibat dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, atas dosa-dosa turunan yang kita miliki dari dalam kandungan ibu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, siapa yang bisa menolong kita selain Tuhan kita Yesus Kristus? Tidak ada yang lain. Maka Tuhan Yesus berinisiatif untuk menyampaikan kasih-Nya kepada kita. Dia mau menolong kita, Dia mau menyatakan kasih kepada kita. Saudara, itu kita rasakan, kita bisa menikmatinya. Kenapa kita bisa rasakan dan kita bisa menikmatinya? Saudara, karena Allah merindukan umatnya merasakan dan menikmati kasih Allah. Saudara, waktu Allah menyatakan kasih kepada kita dalam hal apapun juga, selain kita merasakan kasih yang besar, yang terbesar, yaitu kita ditebus oleh Tuhan. Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari kita merasakan kasih dari Tuhan, bukan? Kita diberi nafas, kita bisa menghirup oksigen, sekalipun di dalam masa pandemi kita harus tutup masker kita waktu keluar, pergi ketemu orang lain, pergi bekerja, pergi berusaha, pergi melayani, pergi beribadah, pergi makan dengan rekan kita atau dengan keluarga kita, kita harus tutup dengan masker. Tetapi saudara, apa yang Tuhan berikan kepada kita selama ini? Ada kasih dari Tuhan
yaitu Dia beri kita nafas hidup. Kita tidak perlu lagi pakai oksigen. Kita tidak perlu lagi beli alat-alat oksigen. Kita bisa nafas dengan bebas begitu. Lalu apa yang Tuhan berikan di masa pandemi ini? Saudara, ada beberapa orang yang terkena dampak pandemi begitu besar, khususnya dalam kesehatan tubuh mereka. Bahkan karena pandemi, karena kena COVID, akhirnya seseorang harus meninggal. Atas seizin Tuhan tentunya saudara. Atas waktunya Tuhan tentunya saudara. Bukan karena si penyakit itu, tetapi karena memang sudah waktunya Tuhan. Maka saudara tidak boleh salahkan Tuhan. Waktu kita tahu, kenapa keluarga saya salah satunya meninggal karena COVID. Kenapa saudara saya meninggal karena COVID. Itu gara-gara si COVID. Saudara, kalau memang sudah waktunya Tuhan panggil, Tuhan akan panggil. Saudara, saya mau bersaksi sedikit. Saya punya kukuh di Bandung. Beliau mengalami penyakit yang cukup berat. Saudara, penyakit itu menggerogoti tubuhnya, batuk terus menerus begitu. Sampai masuk ke rumah sakit berkali-kali, bahkan terakhir-terakhir di rumah sakit itu cukup lama. Ternyata di dalam rumah sakit beliau terkena COVID. Tapi apa yang terjadi? Beliau sembuh dari COVID tersebut. Hanya beberapa bulan kemudian, akhirnya beliau harus meninggal dunia. Tapi bukan karena COVID. Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita menyalahkan COVID, bukan? Kita juga sedang menyalahkan Tuhan, bukan? Saudara, COVID itu bisa ada mungkin ya saudara ya, karena manusia itu sendiri tidak menjaga alam, tidak memelihara alam dengan baik, dengan sungguh-sungguh, sehingga virus itu muncul dan menggerogoti di berbagai daerah, di segala penjuru dunia. Lalu kita salahkan COVID karena salah satu keluarga kita, salah satu saudara kita terkena dan juga akhirnya meninggal. Saudara, belum tentu. Saudara, kalau memang belum waktunya, Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan pulihkan. Kalau memang belum waktunya, Tuhan tidak akan panggil, sekalipun mereka terkena pandemi tersebut, terkena COVID tersebut. Saudara yang kasih Tuhan, betapa Tuhan mau setiap kita bisa merasakan dan menikmati kasih Tuhan yang tidak pernah ada habis-habisnya. Kasih Tuhan yang tiada tara. Betapa hebatnya Tuhan, bukan? Padahal kita orang berdosa. Siapa kita di hadapan Dia? Tetapi Dia selalu bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia sayang kepada kita. Saudara, Allah juga merindukan umatnya memelihara dan membagikan kasih itu kepada sesama. Maka saudara, di poin selanjutnya, hukum yang kedua, yaitu kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, dua hukum kasih memiliki objek yang berbeda. Namun perintah ini menganggap kasih sebagai yang utama dan mengharuskan untuk mengasihi sesama dengan benar, dengan tulus dan sempurna. Saudara, kedua hukum kasih ini adalah hal utama di dalam Tuhan. Hal penting, hal yang utama yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan. Jangan hanya kita mengungkapkan kasih kepada Tuhan sedemikian rupa, melayani Dia di gereja dengan sedemikian rupa, melayani Dia, mengabarkan Injil dengan berbagai macam cara, dengan fokus mengasihi Tuhan, tetapi tidak mengasihi sesama. Saudara, hal itu tidak bisa dipisahkan. Hal itu tidak bisa dipecahkan. Karena dua itu mengikat. Dua hal itu dekat. Dua hal itu juga adalah hukum utama. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah perintah dari Allah untuk diperhatikan, untuk dipahami, untuk dipelajari, untuk dipraktekkan oleh umat Allah dalam kehidupan dengan sesama. Dan ini harus dilakukan terus-menerus, berulang-ulang sepanjang umur kita. Saudara, Tuhan menciptakan kita sebagai manusia sosial. Kita bukan Tarsan yang ada di hutan, lalu kita tinggal bersama dengan para binatang tanpa bersosialisasi dengan manusia. Saudara, Tarsan itu hanya sebuah film. Tetapi saudara,
Di akhir film apa yang terjadi? Tarzan itu bukankah dibawa ke kota, tinggal bersama manusia, mengenal manusia karena dia juga adalah manusia. Dan akhirnya memang dia membutuhkan manusia. Dia membutuhkan sesamanya. Saudara, ini baru film Tarzan. Apalagi di dalam kehidupan realita kita. Saudara, kita tidak bisa hidup seorang diri. Kita butuh berkomunikasi. Kita butuh berinteraksi. Kita butuh berelasi. Karena Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Saudara, seperti Adam waktu diciptakan. Dia beri nama binatang, dia beri nama tumbuhan. Tetapi di sana dia tidak menemukan sesamanya yang manusia. Maka Tuhan jadikan Hawa. Karena Tuhan tahu, Tuhan menciptakan Adam sebagai manusia sosial. Dia harus berinteraksi, berkomunikasi, dan berelasi. Maka waktu dia melihat Hawa, dia suka, dia senang berbincang-bincang, dia senang bergaul dengan Hawa. Bahkan waktu dia jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena dia merasa penting untuk berelasi. Sekalipun itu salah. Sekalipun Adam melakukan kesalahan. Dan kita tidak bisa membenarkan perlakuan Adam. Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi itu membuktikan bahwa setiap manusia butuh relasi. Karena kita adalah makhluk sosial. Maka perintah ini harus diperhatikan oleh kita. Harus dipahami, harus dipelajari, dan dipraktekkan oleh umat Allah. Karena hanya umat Allah yang mengenal kasih yang benar. Umat Allah yang mengerti tentang kasih yang tepat sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, di dalam Imamat 19 ayat 18 mengatakan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, perkataan yang mengatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu bukan hanya ada di dalam perjanjian baru, tetapi di dalam perjanjian lama juga sudah ada, sudah diberitakan. Tetapi konteksnya adalah bahwa engkau harus mengasihi sesamamu manusia siapapun itu, termasuk musuhmu sendiri. Saudara, kita punya musuh. Mungkin kita tidak memusuhi dia, tetapi dia memusuhi kita. Dia marah kepada kita, dia kecewa kepada kita, dia tidak suka dengan kita, dia merasa bersaing dengan kita, dia merasa tidak mau disaingi, maka dia marah kepada kita. Tapi saudara ingat bahwa kasih itu tetap ada. Kita sebagai umat Allah, kita memiliki step lebih tinggi dibandingkan orang dunia. Saudara, orang dunia mengajarkan kalau engkau tidak dikasihi, engkau tidak disayangi, engkau tidak dicintai, maka engkau juga harus benci orang itu. Maka engkau juga tidak perlu mengasihi orang itu, tidak perlu menyayangi orang itu. Engkau boleh cuek, engkau boleh membohongi orang itu, engkau bebas lakukan apapun. Engkau boleh memusuhi dia kembali, engkau boleh membuli dia kembali. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itulah hukum kasih di dalam dunia. Tetapi firman Tuhan punya step jauh lebih tinggi di atas segala-galanya. Saudara harus mengasihi musuh saudara. Saudara, kita mungkin punya rasa kecewa dengan seseorang, rasa marah yang begitu besar dengan seseorang, ada rasa yang tidak enak di dalam hati dengan seseorang. Akhirnya kita lebih baik menghindar. Akhirnya kita tidak bisa mengampuni. Walaupun orang tersebut sudah minta ampun berkali-kali, kita tidak bisa mengampuni. Atau kita merasakan musuh dengan orang tersebut. Saudara, ingat firman Tuhan. Tuhan tidak mengatakan engkau harus bermusuhan dengan manusia, dengan siapapun, termasuk orang tersebut yang menganggap engkau musuh. Tidak, Tuhan tidak mengatakan hal itu. Tetapi musuh kita adalah si iblis itu. Engkau tidak boleh berkompromi dengan iblis. Waktu engkau tidak mengasihi manusia, waktu engkau membenci sesamamu manusia, waktu engkau cuek, engkau tidak peduli akan kebutuhan atau pertolongan, minta pertolongan dari sesamamu manusia. Mereka yang meminta tolong lalu kita cuek, tidak mau peduli. Saudara, kita sedang melawan Allah. Kita sedang digoda, dirayu oleh iblis, dan kita sedang bersahabat dengan si iblis ini. Hati-hati saudara, bahwa Tuhan mau tuntutan kasih. Bukan hanya kita mengungkapkan kasih kepada orang-orang yang mengasihi kita, tetapi tuntutan kasih
Kita mengasihi orang-orang yang memusuhi kita, yang tidak cocok dengan kita. Saudara, kita harus belajar mengasihi dengan mereka. Kasih yang seperti apa yang Tuhan mau? Kasih seperti mengasihi diri kita sendiri. Saudara, waktu kita mengasihi diri kita sendiri, apakah Tuhan mengajarkan cara kita mengasihi diri kita sendiri? Benar, dalam firman Tuhan kita tahu cara kita mengasihi diri kita sendiri. Tetapi saudara, seringkali kita sudah tahu bagaimana cara kita mengasihi diri kita sendiri. Cara kita mengasihi diri kita sendiri, kita harus merawat diri kita, bukan? Kita harus berbenah diri terhadap diri kita, bukan? Setiap akhir tahun, masuk ke awal tahun, kita punya komitmen kembali, rekomitmen terhadap diri kita sendiri. Saudara, itu adalah bukti kalau kita mengasihi diri kita sendiri. Wanita mempercantik dirinya, menjaga postur tubuhnya misalkan, menjaga cara dia berpenampilan. Saudara, bukankah itu bukti mengasihi dirinya sendiri? Saudara, mengasihi dirinya sendiri itu tidak perlu diajarkan. Sekalipun memang firman Tuhan mengajarkan dan kita harus mengikuti ajaran itu. Saudara, tetapi firman Tuhan ini mengatakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya apa? Engkau tahu cara engkau mengasihi dirimu sendiri, maka engkau harus lakukan itu juga kepada orang lain. Tuntutan yang sama, engkau harus lakukan itu kepada sesamamu manusia, siapapun itu, termasuk musuhmu sendiri. Saudara, artinya waktu kita mengasihi diri kita sendiri, apakah kita akan merusak diri kita? Tidak, saudara. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 21 mengatakan, jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara, dengan jelas firman Tuhan mengatakan kita harus mengasihi sesama kita. Karena Allah sudah mengasihi kita lebih dulu. Kita sudah merasakan kasih Allah terlebih dahulu. Maka ucapan ini, hati ini, pikiran ini harus sejalan dengan firman Tuhan. Kita harus mengasihi sesama kita, baik musuh kita maupun orang-orang di sekitar kita. Kita harus merasakan kepekaan. Kalau mereka membutuhkan kasih, maka kita kasihi mereka. Mereka membutuhkan pertolongan, maka kita tolong mereka. Kenapa? Karena siapa yang mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Siapa saudaranya? Yaitu sesama manusia. Mula-mula umat Allah, lalu selanjutnya orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah. Caranya bagaimana saudara mengasihi? Gampang, saudara. Saudara peka terhadap lingkungan. Tetangga saudara membutuhkan sesuatu pertolongan, saudara tolong. Pelanggan saudara membutuhkan untuk dihibur karena mengalami kedukaan, mengalami kesedihan, saudara hibur. Atau mungkin musuh saudara meminta maaf, saudara maafkan. Mudah bukan? Itu adalah kasih yang simple, kasih yang sederhana. Tetapi seringkali kita lupa untuk melakukannya. Tetapi kita seringkali sulit untuk melakukannya karena keegoisan kita di dalam hati kita untuk tidak mengampuni. Padahal Tuhan sudah jelas, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Artinya saudara sudah merasakan kasih Allah, saudara juga harus mengasihi sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Lalu di dalam Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Perlakukanlah orang lain seperti kalian ingin diperlakukan oleh mereka. Itulah inti hukum Musa dan ajaran nabi-nabi. Saudara, segala sesuatu yang kita kehendaki supaya orang perbuat kepada kita, perbuatlah dengan demikian kepada mereka. Saudara, hati-hati, jangan pikir bahwa firman Tuhan ini menyatakan kalau kamu mau mendapatkan sesuatu balas jasa, maka engkau harus lakukan lebih dulu. Bukan, saudara.
Tetapi bagaimana kita berbuat sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Saudara mengasihi orang, maka Tuhan akan berkati saudara. Orang tersebut akan mengasihi saudara lebih lagi mungkin, tetapi kita tidak menuntut dia harus mengasihi saya lebih lagi karena saya sudah mengasihi dia. Tidak, saudara. Tidak ada tuntutan di dalam firman Tuhan. Tetapi ini adalah hukum Taurat dan kitab para nabi. Perlakukanlah orang seperti kalian ingin diperlakukan oleh mereka. Artinya kalau saudara tidak mau dimusuhi, saudara jangan memusuhi. Itu salah satu contohnya. Dan banyak contoh lainnya. Kalau saudara tidak ingin dibully, ya saudara jangan bully. Jangan lakukan bully. Saudara tidak ingin digosipkan, ya saudara jangan menggosipkan. Saudara mudah bukan, itu adalah kasih yang Tuhan mau. Itu hal yang sederhana. Tapi ingat, tanpa pamrih. Jangan minta balas jasa. Nah, lalu kita perlu belajar lagi makna sesamamu. Siapakah sesamamu manusia? Saudara, makna sesamamu manusia mencerminkan kesetaraan. Artinya kita tidak boleh membeda-bedakan. Tidak ada orang yang stratanya lebih tinggi, lebih rendah, atau setengah-setengah. Maka kita bergaul dengan strata yang lebih tinggi karena kita juga strata hidup lebih tinggi. Atau misalnya kita bergaul dengan orang yang lebih rendah, tidak mau bergaul dengan orang yang lebih tinggi karena strata hidup kita lebih rendah. Tidak, saudara, kita tidak bisa beda-bedakan itu. Maka yang disebut dengan makna sesamamu manusia itu siapapun itu, dalam kondisi apapun itu, saudara harus mengasihi mereka. Lalu makna sesamamu manusia adalah gambar dan rupa Allah. Kita tahu sesama kita, yaitu sesama manusia, dia sama, segambar dan serupa dengan Allah. Maka kita mengasihi mereka lebih lagi dibandingkan dengan binatang. Saudara, sekali waktu saya punya sahabat, dia punya binatang piaraan. Nah, saudara, waktu binatang piaraan itu mati begitu ya. Kalau saya kan ya biasa aja gitu ya. Ya udah kuburkan dengan ya sesuai lah begitu ya. Jangan kuburkan di tempat yang aneh-aneh, bukan? Kita kuburkan dengan baik begitu. Tapi setelah itu apakah kita harus bersedih hati? Tentu kita akan merasa bersedih atau kehilangan, namanya juga binatang peliharaan. Tetapi kita tidak perlu sampai berbulan-bulan kita sedihnya. Saudara yang kasih Tuhan, sahabat saya seperti itu begitu. Waktu binatang peliharaannya mati, sudah dikuburkan, dia menangis terus-menerus, bahkan dia sampai tanya kepada saya, nanti ya binatang saya masuk surga atau enggak ya? Saudara, saya hanya katakan begini, kamu jangan terlalu bersedih, itu hanya binatang. Saya tahu kamu merasa kehilangan karena binatang itu kamu urus dari kecil hingga besar, sampai akhirnya mati di tanganmu sendiri, begitu kan ya, dengan sakit begitu, karena sudah tua memang binatangnya. Lalu saya katakan, ingat, kasih itu jangan kamu berikan kepada binatang sampai berlarut-larut kamu bersedih. Bahkan saudara teman saya ini bisa bersedih itu berhari-hari, berminggu-minggu. Saya katakan kepada dia, kasihi sesamamu manusia. Ada keluargamu yang mengasihimu, kamu lebih harus mengasihi mereka. Kamu harus lebih bersedih karena mereka belum percaya kepada Tuhan. Kamu harus lebih mengasihi mereka dengan mengabarkan firman Tuhan. Itu tugasmu, jangan kamu bersedih dan bersedih terus karena binatang peliharaanmu sudah tidak ada. Saudara yang kasih Tuhan, seringkali kita tidak bisa mengasihi dengan lebih. Kenapa? Karena ada sesuatu atau ada hal lainnya, objek lainnya yang lebih membuat kita atau menyita perhatian kita untuk kita mengasihi objek tersebut. Padahal firman Tuhan menyatakan manusia gambar dan rupa Allah. Kita harus mengasihi mereka lebih lagi dibandingkan dengan binatang, ataupun dengan tumbuhan, ataupun dengan barang, dengan apapun. Itu saudara yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Makna sesamamu, yaitu pewaris harapan yang sama seperti kita. Kita mengharapkan Kristus, maka mereka juga mengharapkan Kristus. Maka saudara, wujud kasih lainnya yang kita bisa lakukan, kabarkan firman Tuhan kepada mereka yang membutuhkan firman, kepada mereka yang membutuhkan Tuhan. Saudara, kebutuhan hidup mereka mungkin kita bisa penuhi, tetapi rohani mereka kosong.
hati mereka kosong, belum ada Tuhan di dalam hatinya. Maka saudara sampaikan firman Tuhan, ajarkan, kenalkan siapa Tuhan di dalam hidup mereka, sehingga mereka akhirnya mengenal Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, maka aplikasi bagi kita hari ini, kasih kita kepada Tuhan haruslah tulus, sungguh-sungguh, dan sepenuh hati. Bukan hanya dalam mulut saja dan dalam manis di bibir saja. Yang kedua adalah, saudara, sesama manusia harus dicintai, harus dikasihi. Karena sesama manusia ada di sekitar kita sebagai objek di mana kita harus menunjukkan realitas cinta kita kepada Tuhan. Saudara, kalau kita mengungkapkan bahwa kita mengasihi Tuhan, maka kita juga harus membuktikan dengan mengasihi sesama kita manusia. Biar firman Tuhan jadi ingatan bagi setiap kita. Kasihi sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Mari kita saudara buka suara pada hari ini. Kita mau mendoakan sama-sama setiap jemaat GKIM Tong Tasikmalaya, di mana mereka memiliki berbagai macam pergumulan. Biar Tuhan menolong mereka, Tuhan menjamah mereka, dan Tuhan memimpin hidup mereka. Kita berdoa buka suara. Bapa di dalam surga, di dalam masa-masa pandemi ini, jemaat kami begitu mengalami masa-masa dampak pandemi yang ada, dalam masalah kesehatan, dalam masalah ekonomi, maupun masalah-masalah lainnya. Tuhan tolong mereka, Tuhan pulihkan mereka. Mereka yang mengalami masalah keluarga, Tuhan pulihkan keluarga mereka. Mereka yang merindukan anak di tengah-tengah keluarga, Tuhan kiranya membukakan rahim mereka, sehingga mereka bisa memiliki anak. Mereka yang mengalami hubungan yang tidak baik antar mertua dan menantu, antar pasangan, Tuhan tolong pulihkan. Kami rindu Tuhan beracara atas hidup mereka. Antara orang tua dengan anak, mungkin ada clash, ada masalah, Tuhan pulihkan. Ini doa kami. Iman rohani mereka yang bergumul karena mereka mengalami kekosongan rohani, mengalami lemah iman, Tuhan yang pulihkan. Tolong mereka ya Tuhan, jemaat kami, termasuk kami sendiri yang berdoa di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita mau doakan sama-sama untuk Sekolah Bina Bakti. Kita bersyukur bahwa Sekolah Bina Bakti mulai tatap muka, baik TK maupun SMP sudah dilakukan dalam minggu ini. Dan tanggal 29 nanti rencana SD pun akan mulai tatap muka selama beberapa hari dalam seminggu. Kita doakan biar semua berjalan dengan baik. Kita juga tidak lupa mendoakan untuk rencana PTS yang akan dilakukan tanggal 20 nanti untuk seluruh siswa di Bina Bakti. Biar Tuhan menolong mempersiapkan baik guru maupun siswa dan orang tua. Kita doakan juga untuk tim yayasan, biar Tuhan menolong mereka, Tuhan yang memimpin mereka, sehingga tim yayasan bisa sungguh mensupport baik dana maupun juga upaya maupun hal lainnya yang dibutuhkan untuk kemajuan Sekolah Bina Bakti. Kita tidak lupa mendoakan untuk setiap guru, karyawan, staf, murid maupun orang tua murid untuk sama-sama mendukung Sekolah Bina Bakti Tasikmalaya ini. Kita berdoa buka suara. Kami bersyukur ya Tuhan, karena dalam waktu-waktu ini Sekolah Bina Bakti sudah memulai kembali kelas TK maupun juga SMP. Kami bersyukur semua berjalan dengan baik dan kiranya Tuhan menolong dan memimpin sekolah ini. Kami mau berdoa juga ya Tuhan, menyerahkan untuk SD yang akan kembali dibuka tatap muka tanggal 29 September ini. Tuhan bantu biar semua berjalan dengan baik. Kami juga mau berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk perencanaan PTS yang akan dilakukan pada tanggal 20 nanti. Tuhan tolong setiap murid belajar dengan sungguh. Orang tua murid bisa mendampingi murid-murid mereka melakukan PTS maupun juga persiapan PTS. Berkati setiap guru dan juga staf yang mempersiapkannya. Tuhan tolong bantu penilaian yang dilakukan biar bisa dilakukan dengan seksama, dengan teliti. Soal-soal yang dibagikan juga setiap anak-anak bisa menjawabnya dengan jujur. Kami rindu di dalam masa pandemi ini sekalipun online, tetapi mereka sungguh bisa mengerjakan segala tugas dengan jujur. Ini doa kami.
Berkati juga untuk tim yayasan, Tuhan bantu mereka. Tuhan tolong mereka biar mereka bisa sungguh-sungguh memikirkan sekolah ini untuk tetap maju, tetap eksis di kota Tasik ini. Kami juga rindu mendoakan untuk guru, karyawan, staf maupun juga setiap murid dan orang tua murid. Untuk sama-sama bersatu hati mendukung, mensupport sekolah ini. Tolong ya Tuhan, dengarlah doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yang terakhir kita mau doakan untuk bangsa negara kita Indonesia. Biar Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin, dan Tuhan yang memulihkan bangsa kita. Sehingga bangsa kita kembali menjalani segala pemerintahan yang ada. Dan setiap masyarakat bisa kembali melakukan kegiatan dengan normal seperti sedia kala. Masa-masa pandemi bisa segera berakhir, bisa segera berlalu. Mari kita berdoa, kita buka suara. Tuhan di dalam surga, kami mau berdoa menyerahkan untuk bangsa negara kami Indonesia di mana kami tinggal. Tuhan tolong pulihkan bangsa ini ya Tuhan. Karena bangsa ini mengalami masa pandemi yang cukup lama, sudah hampir 2 tahun Tuhan. Tetapi kiranya Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang menolong, sehingga masa pandemi ini segera berakhir. Dan juga kiranya bangsa negara kami ini benar-benar dipulihkan. Kami rindu untuk ekonomi, untuk politik, sosial, maupun juga hal-hal lainnya di berbagai daerah. Tuhan pulihkan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin. Kami percaya ada campur tangan Tuhan terhadap bangsa negara kami Indonesia ini. Dan sebentar kami akan kembali dalam rutinitas aktivitas kami sehari-hari. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin untuk kami bisa dengan sungguh menjalaninya di dalam Tuhan, dengan tetap mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ajar kami untuk mengasihi mereka. Ajar kami untuk merasakan kepekaan bahwa mereka membutuhkan pertolongan kami. Ajar kami untuk mengampuni mereka dan tidak bermusuhan. Dan ajar kami ya Tuhan untuk mengabarkan Injil kepada mereka yang membutuhkan firman Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, ada satu pengumuman bagi setiap kita yang memiliki tubuh yang sehat. Mari kita datang beribadah kepada Tuhan dengan tatap muka setiap hari Minggu di gereja jam 9 pagi. Kita rindu biar Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin, sehingga setiap kita bisa kembali hadir di dalam gereja. Kalau kita sudah mulai bosan, sudah mulai malas untuk datang ke gereja, kita lebih enak melakukan ibadah secara online. Saudara, hati-hati. Kita harus kembali disiplinkan rohani kita agar iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Maka ayo, kita yang punya tubuh yang sehat, kita yang punya kemampuan untuk pergi selama Tuhan beri kita kesehatan. Saudara, mari kita lakukan itu untuk beribadah secara tatap muka di gereja. Dan jangan lupa saudara, kita bisa berusaha, bisa bekerja, kita bisa pergi ke toko, kita bisa bekerja di tempat orang lain. Semua itu Tuhan berikan anugerah kepada kita, kesehatan dan kesempatan kepada kita. Maka kenapa 1 jam saja atau 1,5 jam paling lama, itu pun biasa hanya 1 jam lewat sedikit, kita sudah bisa pulang ke rumah. Maka saudara, pakai waktu kesempatan yang ada. Mari datang ke gereja dengan melakukan protokol kesehatan yang ketat. Mari saudara, jangan biarkan iman rohani kita lemah, letih, lesu, ataupun juga merasa malas. Ayo yang malas, kita bangkit kembali, kita kumpul bersama dengan saudara seiman kita di gereja. Saudara datang ke gereja bukan karena lihat orang, bukan karena lihat siapa pengkhotbahnya, siapa penata layaknya, atau saya akan ketemu siapa. Tapi lihat Tuhan, betapa besar kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Maka kita juga mau membuktikan kasih kita kepada Tuhan dengan datang ke gereja, beribadah kepada Tuhan. Mari saudara, kita datang kembali beribadah kepada Tuhan dengan melakukan protokol kesehatan. Dan jangan lupa saudara daftar lebih dulu ke kantor TU gereja. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.